Coba lihat samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, dengan senyum dong. Selamat datang kembali di rumah Tuhan, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih dan anugerah Tuhan, dan bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan thanks God. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada dan hadir di rumah Tuhan hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu terbaik yang selalu Tuhan nyatakan untuk setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Bersyukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari menikmati hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kedamaian. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kasih dan sukacita Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan membawa korban syukur-Mu, puji-pujian. Sebab Dia yang layak. Dia yang layak terima hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Haleluya. Terpuji nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Mari umat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat, kejayaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus, sebab Engkau yang layak. yang disembah. Kami datang Tuhan, Kami datang kepada kami sujud dan menyembah-Mu Tuhan.
Engkau layak disembah. Mari katakan, ya haleluya. Nama segala pujian, segala hormat, amin. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan haleluya, amin. Ya, segala pujian, segala hormat, amin. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Lebih lagi, nyatakan haleluya. Namamu segala pujian kami, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia sama. Lebih lagi, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan, amin. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Segala kemuliaan dan pujian kami hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya, ya, ya Tuhan, satu-satunya yang layak terima setiap pujian kami hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, Kau yang lain. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia, sebab nama-Mu agung dan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu ya Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan tinggikan dirimu satu-satunya
yang kami tinggikan, yang kami masukkan. Ya, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, ya mengatasi. Lebih lagi, mari angkat hatimu, angkat suaramu, nyatakan, tinggikan dirimu, ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kau Tuhan mengatasi bumi, tinggikan. Amin. dirimu, Ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Sekali lagi, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kau katakan dengan imanmu, tinggikan. Sebab kami meninggikan Engkau Tuhan. Ya, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan. Amin. Ya, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi-Mu. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi, kami bersukacita di hadapan Tuhan. Kami yang bersukacita berteriak, berteriak, amin. Shalom jemaat Tuhan. Salam. Yang siap terima kuasa Tuhan melambaikan tangan. Colek samping kanan kirinya katakan terima kuasa kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan.
kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Engkau sumber kemenangan setiap kami Tuhan. Amin. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu. Mari dengan iman katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. lebih dahsyat lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, segala pujian hanya bagi. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita Tuhan yang setia, amin. Amin. Di dalam suka dan duka, di dalam sedih dan senang, Dia selalu menyertai kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama ya. Boleh sambil goyang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, nikmati pujian ini. Kau buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berubah, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Dengan iman Tuhan katakan, Yesus luar biasa. Amin. terus segenap hati. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Kau buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berubah, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Siapa yang luar biasa? Yesus luar biasa.
biasa, persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ya Tuhan, ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Ini pengakuan setiap kami Bapa, bahwa selamanya Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Tuhan. Terus mengejar hadir-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Membawa seluruh hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkenanlah akan setiap kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
mengikuti segala kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Dalam hidupku dan membawa kerinduan setiap kami Tuhan. Terus mengejar segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menyatakan segala kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi nyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Bila setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini lebih lagi boleh dikuatkan Tuhan. Untuk kami terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Mengejar hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami dan kami siap mendengar. Bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya saudara. Kita boleh beri apresiasi buat teman-teman yang sudah melayani kita dengan beri tepuk tangan yang paling meriah. Saya bersyukur hari ini bisa di tengah-tengah saudara-saudara semua menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ada message hari ini atau pesan Tuhan yang akan membawa kita kepada sebuah kemenangan demi kemenangan. Amin. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini ada satu orang yang mau kesaksian saudara-saudara. Saya percaya setiap dari kita itu mengalami yang namanya breakthrough dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau Anda boleh rancangin tuh ya dalam satu lembar kertas kebaikan Tuhan dalam satu hari itu gak bakal pernah muat saudara-saudara. Makanya adalah baik buat kita setiap kali kita bisa bertemu dengan seseorang, kita bicara dengan seseorang, kita menyampaikan kabar baik itu. Karena kita benar-benar mengalami saudara-saudara. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan waktu menceritakan ceritanya akan jauh lebih dahsyat. Saudara-saudara siap diberkati? Silakan Cik Agnes, boleh kesaksian buat kita. Enggak usah lama-lama, 2 jam aja Ci ya. Silakan beri tepuk tangan dong saudara-saudara dong. Silakan. Makasih ya kok tembakannya. Aduh. Ini berawal dari cuman bincang-bincang ngobrol waktu makan sama Pak Gembala sama Ko Martin, malah saya jadi di sini pagi ini. Ya, saya mau cerita kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Semenjak aku jadi single mom, aku harus memikirkan kan, maksudnya cari pekerjaan apa sampingan untuk di luar dari ini, aku harus bisa mengcover anakku 2, jadi aku memang dari dulu pengen just tip ke luar negeri, tapi sama almarhum selalu nggak boleh, kamu nggak usah di rumah aja gitu. Tapi setelah Tuhan panggil dia, aku mutusin buat aku mau coba deh jalanin bisnis ini gitu.
Karena menurut aku ini bisnis dan aku bisa punya banyak pengalaman baru gitu. Jadi setelah aku berangkat, ada satu masa tuh aku berangkat di hari Jumat atau ya kayaknya itu Jumat. Itu tuh aku biasa kan kalau kita tuh just tip itu time is money ya Bapak Ibu-ibu. Time is money, terus kita tuh sampai nggak ada waktu untuk kita santai karena kita Uber waktu, kita cari barang, hunting-hunting gimana untuk supaya pesanan kita banyak gitu. Karena kan ongkos kita ke sana juga nggak sedikit ya gitu. Maintenance kita juga nggak sedikit. Jadi ada masa itu saya sampai di sana itu saya sudah foto-foto gitu, upload-upload gitu. Biasanya udah ada masuk orderan lumayan gitu, tapi kali itu saya ngerasa kok, aduh kok sedikit ya gitu. Kebetulan dari Lampung saya tuh punya teman satu bareng yang kita sekamar gitu kan. Jadi saya ngomong sama dia, aduh kenapa ya kok orderan aku kok kayaknya belum ini nih gitu. Kayak ada rasa khawatir gitu kan. Tapi memang di malamnya itu Sabtu, di Sabtunya malam saya tuh ya memang seperti biasa saya bukan yang rohani banget, tapi saya selalu di mana saya bangun tidur dan saya mau tidur tuh saya mengucap syukur sama Tuhan, saya baca firman gitu. Eh, Kayak saya nggak bilang Tuhan ngomong langsung ke saya, tapi kayak hati saya bilang gini, coba deh kasih waktu buat Tuhan, dimanapun kamu berada, kamu tuh tetap maksudnya andalkan Tuhan gitu. Jadi di hari Sabtu malam itu tiba-tiba saya lagi makan kan sama teman-teman just tip banyak dan rata-rata muslim. Tapi ada satu teman saya yang punya kargo di Bangkok itu orang Manado. Jadi tiba-tiba tuh saya malam itu saya terpikir kayaknya saya mau ke gereja deh besok gitu. Terus saya ngomong sama teman saya di kamar, Mi kayaknya aku besok mau ke gereja deh, kamu hunting barang sendiri aja nanti kita sekontekan. Aku bilang, kamu mau ke gereja di sini katanya, kamu yakin, kamu sendirian berani? Berani lah aku bilang gitu. Aku bisa sampai di sini sendiri, cuman sama kamu aja itu udah suatu ini buat aku gitu. Terus akhirnya aku bingung kan mau ke gereja sini di mana gitu. Jadi aku kontak lah teman aku yang kargo itu namanya Kiki. Bro, besok pagi gue pengen ke gereja loh, di sini gereja di mana gitu. Oh, cuma ada satu Nas di sini gereja yang berbahasa Indonesia karena yang lainnya tuh bahasa Thailand dan Inggris gitu kan. Tapi lumayan jauh gitu. Yaudah nggak apa-apa deh aku bilang gue pengen ke gereja gitu. Akhirnya yaudah deh dia kasih aku, dia bantu aku search Google Map-nya, dia kirim ke aku dan aku pesan Grab. Jadi pengalaman aku banget, aku tuh pergi perjalanan dari hotel sampai ke gereja itu sekitar 45 menit lewat tol. Itu sudah lewat tol. Jadi yang di sini aku bilangin bukan karena aku tuh rohani yang ini, tapi kayak aku tuh ngerasa gini, di saat itu, just tip itu time is money tuh saya meluangkan waktu saya untuk saya harus mengandalkan Tuhan. Terus perjalanan saya ke sana juga nggak sebentar dan ongkosnya juga nggak sedikit karena untuk ongkosnya aja Grabnya pulang pergi saya harus menghabiskan 500.000 untuk ongkosnya aja gitu. Jadi nah setelah saya di gereja saya pulang dengan hati saya damai. Terus saya mulai rutinitas saya gitu kan, hunting-hunting barang gitu. Dan puji Tuhannya yang saya kaget orderan saya tuh nggak seperti biasanya. Tuhan ganti lipat kali ganda. Dari waktu yang hilang, dari ini maintenance yang saya harus keluarkan lebih tuh Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda gitu. Jadi ya yang mau saya sampaikan ya memang kita nggak bisa ngandelin diri kita sendiri karena kalau kita cuma ngandelin diri kita sendiri kita cuma bisa terpuruk, kita cuma bisa sedih gitu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti selalu ada gitu. Makasih waktunya. Makasih ya, Pak. Saudara-saudara mungkin nggak tahu just tip itu apa ya saudara-saudara ya. Just tip itu memang ini kerjaan ibu-ibu saudara-saudara rata-rata ya. Mereka yang suka traveling begitu, mereka pergi terus mereka buka just tip itu namanya jasa titip. Jadi mereka foto-fotoin produk-produk yang ada di sebuah negara, makanan-makanan ringannya, obat-obatannya, terus mungkin baju-baju, apapun mereka foto-fotoin, siapa tahu ada yang mau beli, terus mereka tambahin ongkos jasanya untuk nutupin semua modalnya, saudara-saudara. Kenapa saya tahu? Karena istri saya juga begitu Bapak Ibu ya.
Kita mesti pinter-pinter sekarang untuk memilah yang mana yang mana. Saya kan hamba Tuhan saudara-saudara. Saya nggak dibayar sama gereja karena kerja bulanan sama gereja, enggak. Saya kerja langsung sama big boss di atas saudara-saudara. Jadi setiap ada gereja yang ngundang saya, big boss di atas which is Tuhan Yesus, itu nitipin berkat ke gereja yang ngundang saya. Sampai hari ini saya nggak pernah satu kali pun ngasih fee untuk kasih tahu ngundang Martin segini ya. Enggak, karena buat saya yang saya terima itu cuma-cuma. Buat saya yang saya terima itu cuma anugerah. Jahat banget buat saya kalau saya nge-labelin diri saya dengan sebuah harga. Karena buat saya yang terpenting adalah nama Tuhan kita dimuliakan dimanapun kita berada. Amin. Percayalah, waktu kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita akan jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Thank you Caknes ya buat sharingnya. Nanti next kalau ada lagi kasih tahu saya saudara-saudara, nanti kita bikin kebaktian, kesaksian kalau begitu ya. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Semua siap belajar firman Tuhan? Loh, ini kayak gak excited gitu nih. Udah, jangan marah-marah bro, santai bro, santai. Oke, saya dikasih waktu gak banyak saudara-saudara, cuma sampai jam 3 sore ya. Salah datang nih gua katanya gitu ya. Oke, saya dikasih tema tentang humility, yaitu kerendah hatian saudara-saudara. Kita akan membuka dulu satu ayat saudara-saudara. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Kita akan buka sama-sama. Oke, saya pasang timer dulu. Karena kalau nggak ntar Onel marah-marah. Oke, sip. Oke, kita sama-sama ya baca ya. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa saudara-saudara meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Cerita ini jadi sebuah hal yang sangat common. Maksudnya terjadi dalam hari-hari kita, terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling gampang adalah begini saudara-saudara. Saya itu setiap kali diajak makan sama orang, saya gak pernah berani minta makanan yang harganya mahal banget. Dan saya gak berani minta makanan sebelum dipilihin sama orang yang mengundang. Kenapa? Buat saya itu bentuk sebuah etika paling dasar. Kalau kita mengambil sebuah kesempatan dalam sebuah undangan waktu kita makan atau kita melakukan sesuatu, saudara-saudara, kalau kita langsung melabeli diri kita, langsung kita mau ini, kita gini. Anda gak ada yang tahu loh. Sebenarnya saya kasih tahu aja sama saudara-saudara semuanya. Orang kaya itu rata-rata itu suka ngetes sebanyak orang. Beneran, saya nggak bohong. Saya diundang sebuah gereja di LA, saudara-saudara. Bukan gereja lah, sebuah ministry. Ini kerjanya tiap bulan ngundang penyanyi sama pengkhotbah. Setiap bulan, dia datengin tuh setiap bulan. 12 kali. Nah, saya salah satu yang diundang saudara-saudara. Pergi ke LA, pelayanan Sabtu, Minggu, terus pulang lagi ke Jakarta. Anda bisa bayangin nggak? Jet lag-nya belum beres, pulang ke Jakarta lagi, saudara-saudara. Nah, ini orang setelah kebaktian di hari Seninnya, dia suka bilang begini, Pak Martin yuk kita ke outlet. Jadi di Amerika itu saudara-saudara ada satu tempat yang rame banget, itu brand-brand besar ada di situ. Ya outlet. Jadi benar-benar produknya, brandnya terkenal banget produk Amerika. Dia bilang begini, Pak Martin terserah Pak Martin mau beli apa aja, silakan pilih. Dia bilang gitu saudara-saudara. Pikiran kita sebagai orang awam, lumayan nih gratisan, iya dong. Kita pasti mikirnya begitu kan. Tapi Anda gak tahu apa yang dipikirin sama si orang kaya ini. Saya pas terima tawaran itu saudara-saudara, saya malah sungkan. Aduh, saya tuh paling takut saudara-saudara sama dua orang di dunia ini. Anda tahu gak siapa? Yang pertama orang yang rohani banget, saya paling takut. Kenapa? Karena buat saya ini orang terlalu sempurna untuk jadi kenyataan saudara-saudara. Bener gak?
Ada orang tuh yang, wah Bapak mau makan apa? Saya tidak pernah makanan-makanan yang jasmani. Yang saya makan hanyalah firman Tuhan. Ini orang rohani banget saudara-saudara. Bapak mau pesan makan apa? Sebentar. Saya tanya Tuhan dulu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan saya makan apa hari ini? Wah, kita ngelihat dia aja saudara-saudara. Jidatnya itu salibnya tebel banget saudara-saudara. Saya paling takut nih sama orang kayak gini. Kenapa? Karena terlalu sempurna. Gak ada orang yang sempurna selain Yesus Tuhan kita. Halo. Gak ada. Makanya saya paling takut tuh sama orang terlalu rohani. Kalau saya tahu ada orang kayak gitu, percayalah. Saya yang menjauh saudara-saudara. Kenapa? Saya yang benar-benar melayani aja. Udah 20 tahun ini. Saya gak gitu-gitu amat. Anda boleh tanya Bapak Gembala, Pak Warto, sama Pak Wandi, dan teman-teman yang lain kalau lagi dekat sama saya. Apakah saya boleh, Pak Martin bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus baik. Apakah enggak selalu saudara-saudara, beneran deh. Jadi orang yang normal-normal aja. Karena buat saya orang yang seperti itu dibuat-buat banget. Dan dunia udah capek sama orang yang kayak gitu. Karena kadang-kadang orang yang dibuat-buat kayak gitu, pada akhirnya nanti eventually itu bakal capek sendiri. Gue gak gini-gini amat. Jadi orang yang berpura-pura untuk mendapatkan kesan seseorang, pada akhirnya ketahuan juga batunya. Tahu gak yang paling saya takuti selain yang pertama orang paling rohani, yang kedua apa? Orang kaya. Takut banget. Pekerjaan kami, Pak Wandi beda lah ya. Pak Wandi kan pengusaha juga soalnya. Saya ini saudara-saudara, serba salah nih ya. Saya ceritain nih, suka dukanya kami hamba Tuhan. Kalau ada yang mau mikir-mikir jadi hamba Tuhan, pikirin apa yang saya ngomong baru sekarang nih ya. Pikirin nih ya, dengar baik. Kita ini saudara-saudara, kalau dikasih barang sama orang, kalau kita terima, pasti dia nyinyir. Haji mumpung tuh orang tuh. Mau terima-terima aja. Bayangin gak, kita terima barang, dikasih orang nih. Orang bisa bilang kita haji mumpung, wah ngambil kesempatan yang kesempitan, diterima-terima aja. Bayangin, itu kalau kita terima. Kalau kita tolak, Anda tahu gak orang-orang bisa mikirnya, sombong banget. Gak mau terima barang gua. Anda tahu, rasa jadi hamba Tuhan seperti itu. Siap jadi hamba Tuhan? Jadi jadi hamba Tuhan tuh kayak gitu saudara-saudara. Nah, saya balik lagi nih ke orang yang ngundang kami di LA saudara-saudara. Waktu dia suruh kita beli, ayo beli aja Pak Martin, pilih aja. Saya cuma beli satu baju saudara-saudara, Calvin Klein. Itu pun yang di deretan sale. Harganya dari $30 jadi cuma $11. Itu yang saya beli. Udah saya beli satu aja. Loh kok cuma satu doang? Iya Pak cukup, orang badannya cuma satu, saya bilang begitu. Nah Anda tahu di lain cerita, di lain kesempatan saya diceritain saudara-saudara sama orang ini. Ternyata benar waktu saya duduk dia bilang gini, Pak Martin tahu nggak? Waktu saya selesai beli baju nih saudara-saudara ya, kaos ini nih ya dia bilang gini, tahu nggak? Saya sebenarnya ngajak Pak Martin ini pengen ngetes Pak Martin loh. Dalam hati saya, tuh kan bener gua. Bener kan gua. Soalnya kemarin ada yang saya undang, saya lakuin hal yang sama seperti yang Pak Martin lakukan hari ini nih. Disuruh saya beli ke outlet gitu. Dia belanja sampai $2.000. Makanya saudara-saudara penting buat kita untuk selalu menjaga etika kita. Waktu kita benar-benar berlandaskan Kristus dalam kehidupan kita, percayalah kita gak bakal pernah take it for granted. Kita gak bakal cari kesempatan dalam sebuah kesempitan. Saya percaya kalau memang itu udah waktunya Tuhan buat jadi berkat saya, kita gak perlu ambil kesempatan. Percayalah Tuhan akan berikan itu buat kita semuanya. Amin. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Teladan kerendah hatian ini saudara-saudara, sudah diberikan secara sempurna lewat Yesus Tuhan kita. Putra Allah yang turun ke dalam dunia. Dia rela disalib buat kita semua. Sebenarnya Yesus tuh gak perlu turun ke dunia loh. Udah anteng-anteng aja di sorga. Lagi nonton Netflix mungkin di sana saudara-saudara. Santai banget. Tapi enggak. Dia gak ambil kenyamanan itu semua. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Can you guys imagine? Mana ada orang yang udah di posisi atas dalam kehidupan yang merendahin diri? Coba saya tanya Bapak Ibu semua. Kalau udah di posisi tertentu, nyaman-nyaman hidupnya, mau gak saudara-saudara untuk ada di bawah daripada kenyamanan itu? I don't think so. Dulu ada sebuah cerita di sebuah TV ya, stasiun TV. Namanya acara Tukar Nasib. Pernah nonton gak? Pernah? Tukar nasib pernah ya. Saudara. Jadi ada satu orang kaya nih diketemuin sama satu orang yang kurang
kurang kaya lah ibaratnya gitu ya. Kaya dan miskin gitu. Terus dalam satu hari ini si kaya disuruh berubah jadi orang miskin. Dan yang miskin disuruh berubah jadi orang kaya. Semua fasilitas si kaya, si miskin boleh menikmati segala-galanya. Dan yang fasilitasnya orang-orang kaya tidak bakal dapat dinikmati karena dia harus jadi miskin. Satu hari doang loh saudara-saudara. Saya nggak tahu acara ini dibuat-buat atau enggak. Tetapi kira-kira tebak yang paling menderita yang miskin atau yang kaya? Yang miskin atau yang kaya? Yang kaya kenapa? Udah biasa hidup enak, ya dong. Biasa tidur, wah spring bed, king coil, udah bukan king lagi, king kong mungkin saudara-saudara ya. Enak banget tidur, tiba-tiba tidurnya gak ada kasur. Tidurnya cuman di triplek biasa. Aduh keras nih gue, pas bangun sakit-sakit semuanya. Sedangkan yang kaya saudara-saudara, wah pelayan. Wah, beda ya, makan dianterin, tidurnya enak. Jadi dengan kata lain, nggak ada satupun orang yang mau merubah posisi yang sudah nyaman kehidupan dia. Cuma ada satu pribadi, siapa namanya? Yesus Tuhan kita. Dia tinggalin semuanya itu saudara-saudara untuk datang ke dalam dunia. Datangnya pun dalam ke dalam dunia saudara-saudara, lahirnya nggak di, maaf, lahirnya nggak di rumah sakit yang mewah. Di sini rumah sakit paling terkenal apa? Yang paling gede di sini nih. Apa? Budi Medika. Budi Medika. Coba Anda cek di Budi Medika. Ada nggak pasien atas nama Yesus Kristus di situ? Ada nggak? Nggak ada saudara-saudara. Lahirnya Yesus itu dalam sebuah kesederhanaan bahkan yang nggak sangat higienis. Waktu anak saya lahir dua-duanya, saya udah bilang sama istri saya, pokoknya kalau dia lahir kita harus cari dokter terbaik, kita harus cari rumah sakit terbaik, supaya waktu dia lahir dalam kondisi terbaik. Bener gak Bapak Ibu? Kita kalau punya anak kan kayak gitu. Tapi Maria sama Yusuf waktu itu gak punya kesempatan itu. Yesus lahir di mana? Di palungan, di sebuah kandang. Pertanyaannya, kandang bersih atau kotor? Kandang itu higienis, steril atau banyak bakteri? Banyak banget bakteri. Itu yang harus Yesus lakukan demi kita semua anak-anaknya. Dan gak sampai semua itu, dia tumbuh besar, dia melayani setiap orang-orang yang percaya saudara-saudara, sampai akhirnya dia disalibkan. Dia disalibkan, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Itu Tuhan kita. Maka teladan kerendah hatian itu harusnya kita bisa tangkap dalam kehidupan Yesus yang betul-betul memberikan kita teladan itu. Dalam kehidupan sehari-harinya pun Yesus juga memberi banyak teladan kerendah hatian dan kesabaran. Pada satu kesempatan teladan rendah hati yang, aduh saya kalau di posisi murid-muridnya waktu itu saudara-saudara, saya bakal nangis banget loh. Suatu ketika Yesus ngambil sebuah nampan saudara-saudara, dia isi air dan dia suruh murid-muridnya semua duduk. Tahu gak Yesus lakukan apa? Mencuci kaki murid-muridnya. Anda bisa bayangin gak? Di sini kalau ada Pak Warto, saudara-saudara, Pak Wandi, tiba-tiba disuruh dudukin Anda nih. Saya kadang percaya kok Anda pasti nangis waktu beliau, mereka berdua ini cuci kaki Anda. Kenapa? Karena buat Anda seorang pemimpin, bisa cuci kaki Anda pasti bakal nangis. Begitu juga dengan murid-murid Yesus, saudara-saudara. Anda bisa bayangin, raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, nyuci kaki murid-muridnya. Gimana gak kurang rendah hati lagi? Bukti yang nyata banget Yesus berikan saudara-saudara. Makanya hari ini saudara-saudara, saya sama-sama mau ajak kita semua jadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena sekarang orang yang rendah hati adalah barang langka di dunia ini. Langka banget. Karena coba Anda lihat di Instagram Anda. Isinya apa? Orang rendah hati apa orang-orang flexing semua? Gak mungkin baru bangun tidur saudara-saudara tiba-tiba mukanya bisa cakep begitu. Saya bangun tidur muka belekan. Ya acak-acakan, gak ada tuh baru good morning guys, tapi mukanya udah make upan gitu saudara-saudara. Gak ada, semua yang sosial media kasih, semuanya itu cuman kepalsuan. Gak ada yang asli. Yang diadain flexing, pamer ini, pamer itu, pamer ini, pamer itu. Padahal kebalikannya yang Yesus ajarkan kepada kita. Justru kita harus serendah mungkin supaya kita bisa ditinggikan oleh Bapa kita di surga. Amin. Dan teladan ini saudara-saudara yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita harus kita kerjakan dan ada perintahnya. Yohanes 14 ayat ke-12. Saya ambil ini dari kitab
bahasa Indonesia masa kini ya, saudara-saudara ya. Dengar baik, Anda boleh baca. Sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah aku lakukan. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi sebab aku pergi kepada Bapa. Anda boleh highlight ini saudara-saudara. Orang yang percaya kepadaku. Di sini siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Semuanya percaya ya? Semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, semua percaya? Amin ya. Berarti message ini buat saya dan Anda. Kalau tadi dari antara Anda nggak ada yang angkat tangan, Anda boleh nggak ngelakuin ini. Ya, berarti Anda bukan orang percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sama-sama orang percaya, ini harus kita kerjakan. Akan melakukan apa yang sudah aku lakukan. Apa salah satu yang Yesus lakukan sudah ya barusan kita pelajari? Kerendah hatian. Kita mau jadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kita. Bahkan kalau kita baca kitab terjemahan barunya saudara-saudara, kata-katanya begini. Sebab barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan juga apa yang sudah aku lakukan. Itu kata firman Tuhan. Makanya hari ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama jadi orang-orang yang rendah hati. Khotbah ini khotbah bersambung saudara-saudara. Nanti ibadah kedua kita akan sama-sama belajar lebih lagi untuk mengenai kerendah hatian. Nah di ibadah pertama ini saya akan ajak kita semua kenapa orang gak bisa jadi orang yang rendah hati. Ada alasannya kenapa orang-orang itu nggak bisa jadi orang rendah hati. Ada 3 at least yang saya coba jabarkan di sini supaya memudahkan kita untuk menjadi orang yang ngecek. Kira-kira saya yang seperti itu nggak ya? Oke, yang pertama. Kenapa sih orang bisa nggak rendah hati? Yang pertama, karena dirinya merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang nggak pernah bisa rendah hati karena dia ngerasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Roma 12 ayat ke-16, terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan bilang ini. Roma 12 ayat 16, hendaklah kalian sehati sepikiran, jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Tetapi bergaulah dengan semua kalangan dan jangan menganggap dirimu pandai. Sadar gak sadar, waktu kita di dalam posisi kehidupan tertentu, kita suka mendiskreditkan diri kita dalam sebuah level dalam kehidupan kita yang kita mau raih. Kalau gue ada di posisi ini, gue gak bakal mau nih nongkrong sama yang begini. Kalau gue di posisi ini, gue gak bakal mau nih berbicara dengan orang-orang yang seperti ini. Di sini kita tahu bahwa sesungguhnya kita harus bergaul dengan semua kalangan. Tidak ada satupun juga yang kita beda-bedakan. Kenapa? Karena orang-orang yang betul-betul rendah hati gak pernah ngerasa dirinya itu lebih daripada orang lain. Orang yang melekat kepada Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan gak bakal pernah merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Mereka selalu ngerasa punya hati untuk orang lain. Nah orang-orang yang ngerasa lebih baik dari orang lain biasanya selalu mikir begini, orang lain selalu salah. Gue yang paling benar. Terus apa lagi? Gak bisa kasih kepercayaan sama orang lain. Nah ini biasa terjadi sama orang-orang yang sudah senior dimanapun juga. Di tempat kerjaan, mungkin di sekolah, kampus, bahkan di gereja saudara-saudara. Ada yang namanya senioritas. Saya gak tahu ya kalau di Metro Lampung saudara-saudara. Tapi kalau di Jakarta, waktu ada orang baru masuk untuk pelayanan langsung disinisin dan dijutekin, saudara-saudara. Kenapa? Karena dianggap sebagai sebuah saingan. Kalau kita ya, saya ini present worship trainer, saudara-saudara. Saya selalu berpikir kalau kita bisa kedatangan orang yang baru untuk melayani, buat kita adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena dengan pengalaman kita bisa impartasi sesuatu kepada generasi yang baru. Dan dari generasi yang baru kita bisa belajar sesuatu juga yang baru. Jadi jangan pernah menganggap orang yang tidak berpengalaman tidak bisa mengajarkan apa-apa kepada kita. Karena kita bisa belajar banyak banget dari banyak orang. Beneran, bisa belajar banyak banget dari banyak orang. Kita gak ada yang tahu Tuhan pakai siapapun untuk ngajarin kita. Makanya jadi orang jangan pernah ngerasa paling benar dan merasa paling bisa. Karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk bisa ngajarin kita. Anda tahu
Saya pernah melayani di Solo, saudara-saudara. Saya pernah melayani di Solo. Di Solo itu masih ada beca, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ada orang Solo di sini, kalau pulang ke Solo tuh, itu di Solo masih ada beca. Waktu kami mau ada satu makanan yang saya suka banget tuh di Solo, saudara-saudara, namanya bakede. Bakede itu kayak makanan restoran, bukan restoran lah ya, kedai babi-babian gitulah, saudara-saudara ya. Itu tiap kali saya ke Solo saya pasti makanan. Kebetulan hari itu tempatnya saya pelayanan deket dengan bakede. Saya naik beca. Terus saya bilang gini saudara-saudara sama bapaknya. Bapaknya udah rentakan, Anda tahu kan orang kalau naik beca kan kayaknya badannya tuh keker-keker gitu ya, saudara-saudara ya. Saya tanya bapaknya, udah tua bapaknya. Pak gimana Pak? Bapak selama narik beca ini gimana? Bapak baik-baik aja. Karena saya udah punya kepikiran saya pengen kasih lebih nih waktu saya naik beca itu. Tahu gak saudara-saudara? Dia bilang apa? Pak saya tuh ngucap syukur aja. Apapun yang terjadi di depan tuh bukan urusan saya. Yang penting hari ini saya bisa makan, anak saya bisa makan, istri saya bisa makan, bisa sekolah. Udah buat saya itu udah cukup. Yang lainnya saya nggak usah pikirin. Anda tahu gak saudara-saudara? Kita kadang-kadang yang katanya jauh lebih baik secara taraf kehidupan ekonominya. Kadang-kadang yang katanya jauh lebih pintar daripada mereka semua. Yang katanya kita lebih dari segala-galanya saudara-saudara. Kita suka khawatir loh sama bahkan satu hari besok kita jadi kayak gimana. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk ngajarin kita. Bahkan tukang becak sekalipun. Waktu dia ngomong begitu saudara-saudara, saya ketampar. Kenapa? Hari ini saya mikirin, anak saya ntar kuliah gimana ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari, iya buat sehari aja. Karena yang di depan itu urusannya Tuhan. Kita kadang-kadang sampai mikirin di depan, ini gue gimana, gue gimana. Tuhan bilang, loh kok lu kayak ngerasa gak ada gue sih? Mungkin Tuhan ngomong begitu saudara-saudara. Sama seperti saya ngomong sama anak saya. Aduh Dedi ini gimana ya begini. Aku ntar gimana. Loh kamu kan ada Dedi. Tenang aja. Dedi selalu backup kamu kok. Tuhan tuh sebenarnya begitu sama kita. Makanya saudara-saudara yang hari ini ada. Udah jalanin aja. Besok bukan urusan kita. Urusannya Papa di surga. Kita kadang-kadang suka mikirin ke depan jauh banget. Padahal yang di depan aja belum kita jalanin. Ngerti gak? Udahlah. Jangan ngerasa paling bisa. Jangan ngerasa paling tahu, kita nggak tahu apa-apa. Karena kita nggak tahu apa-apa, serahin kepada Bapa di surga. Udah that's it. Kita lakukan yang terbaik kita bisa kerjakan hari ini. Saya suka gatel kalau ada orang yang suka ngomongin prediksi masa depan. Ini. Apalagi hamba Tuhan saudara-saudara. Beli ini, beli itu, nanti bakal begini, nanti bakal begitu. Oke, ya udah. Kalau sampai nggak kejadian bagaimana? Yang paling terpenting udahlah serahin nama Tuhan aja. Kita jangan pernah ngerasa lebih baik saudara-saudara karena kita bisa belajar dari siapapun juga. Saya tulis begini, harus merasa bodoh agar bisa terus belajar. Karena orang yang ngerasa pinter, percayalah gak bakal pernah bisa dimasukin sesuatu dalam kehidupannya. Saya saya tuh ngajar banyak sekali gereja-gereja saudara-saudara. Anda tahu gak? Waktu ngajar gereja-gereja yang paling sulit itu apa? Tim musiknya atau tim WL-nya saudara-saudara. Waktu mereka merasa udah bisa, jadi mereka gak bisa belajar apa-apa. Itu dia. Yuk jadi orang yang selalu ngerasa kurang yuk. Yuk jadi orang yang selalu ngerasa bodoh yuk. Supaya kita ngerasa perlu belajar terus. Dan kita semakin dipenuhkan oleh Tuhan dalam setiap knowledge yang kita bisa pelajari. Yang kedua harus terus merasa kurang supaya bisa dipenuhi. Karena kalau Anda ngerasa penuh terus percayalah apapun yang Tuhan mau coba lakukan gak bakal pernah bisa masuk. Karena Anda ngerasa udah bisa semuanya. Banyak dari kita ngerasa kita harus jadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Padahal enggak loh. Tuhan cuma minta kita berserah penuh sama Dia doang kok. Ada kalanya kita gak kuat ngadepin semuanya. Dan Tuhan cuma bilang gini, capek kan? Anda pernah gak ada di posisi seperti itu? Anda ngerasa Anda harus bisa dan kuat semuanya. Apalagi Anda bilang buat anak-anak. Mama saya saudara-saudara, waktu papa saya stres dan masuk rumah sakit jiwa. Mama saya yang habis-habisan kerja buat kami berdua. Saya tuh gak bisa sekolah tadinya, putus SMA. Jadi kalau adik-adik semua bisa kuliah nih, bersyukur. Saya gak kuliah, kenapa? Gak ada uang. Kita gak punya uang, susah banget, beneran. Tapi mama fight banget buat kita. Papa ngapain? Iya di rumah sakit jiwa. Jadi stres saudara-saudara karena usahanya bangkrut. Mama yang banting tulang mikirin kita. Sekarang mama tinggal sama saya. Mama saya ini bukan mama kandung saya saudara-saudara. Sampai hari ini saya gak tahu orang tua kandung saya. Sampai detik ini saya gak tahu mereka di mana.
Mereka ngejual saya waktu saya masih kecil. Tapi buat saya nggak penting mereka mau jual kayak mereka mau apain. Karena buat saya yang ada di depan saya itu yang dipercaya sama Tuhan untuk saya berbakti kepadanya. Sekarang saya rawat mama saya. Dari penghasilan saya sebagai hamba Tuhan nggak pernah ngerasa kurang. Walaupun pas bisa ngasih ke mama, bisa ngasih ke keluarga saya. Semua bukti nyata Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Amin. Harus merasa kurang terus supaya Tuhan bisa menuhin kita. Karena kalau Anda ngerasa, gue bisa. Ada sebuah pertanyaan yang menarik waktu itu saudara-saudara dari salah seorang pelayan Tuhan atau saya layani. Dia bilang gini, Ko Martin bagaimana caranya supaya kita sebelum naik panggung kita nggak deg-degan katanya gitu saudara-saudara. WL, Singer gimana? Tadi sebelum naik panggung masih deg-degan gak? Pemusik masih deg-degan gak? Nah dia nanya sama saya, gimana nih caranya sebelum naik ke mimbar kita melayani bisa dengan pede dan gak deg-degan. Caranya gimana Ko Martin? Anda tahu waktu saya jawab dengan lantang. Anda mau tahu jawabannya? Saya juga masih deg-degan, saya bilang gitu saudara-saudara. Sampai hari ini saya masih deg-degan. Bahkan sebelum barusan saya naik saudara-saudara, saya masih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu terus. 20 tahun loh saudara-saudara, saya lakukan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak pernah nggak bisa deg-degan. And you know what? That is the good point. Anda bisa deg-degan sebelum naik ke mimbar untuk pelayanan dan masih deg-degan sampai hari ini. Itu bagus. Mungkin dia bilang, lah gimana sih ini orang kok deg-degan bagus, orang nervous kok bagus. Iya, karena kalau Anda udah gak deg-degan naik ke mimbar ini, berarti Anda sedang mengandalkan diri Anda sendiri. Tapi kalau sampai Anda masih deg-degan naik ke mimbar ini, Anda sadar Anda gak bisa ngapa-ngapain. Makanya Anda perlu Tuhan yang beracara dalam setiap apapun yang kita kerjakan di sini. Amin. Makanya saudara-saudara jangan menganggap sebuah kekurangan adalah suatu keburukan. Tapi justru ruangan kita untuk sama-sama bisa dipenuhi oleh Tuhan. Kemarin Ibu Gembala saudara-saudara, Bu Swandi bilang sama saya, salah tuh gak apa-apa loh. Ingat banget kita lagi makan malam nih, lagi makan ayam bakar Cimaya nih. Hauces and cingping cing. Lagi makan ayam bakar tiba-tiba Bu Swandi bilang gini, ih salah gak apa-apa tahu. Justru salah itu tempatnya belajar. Dan saya setuju banget, karena orang yang gak pernah salah gak bakal pernah belajar. Coba jawab pertanyaan saya, ada gak di tempat ini yang gak pernah salah? Ada? No, semua pernah salah. Dan gara-gara itu kita semua jadi belajar. Kalau kita gak pernah salah, bagaimana kita bisa belajar? Makanya jangan pernah ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena percayalah Tuhan bisa kirimin orang-orang yang jauh lebih luar biasa untuk bisa memenuhi kita dan bisa menyadarkan kita. Amin. Yang kedua, kenapa sih orang susah banget rendah hati? Dengar baik. Karena dia pernah punya pengalaman direndahin sama orang lain. Orang yang pernah direndahin sama orang lain pasti akan ngerendahin orang lain. Dengan kata lain saya bilang gini, orang yang tersakiti sudah pasti akan menyakiti orang lain. Makanya ospek itu, wah, yang paling disukain sama setiap senior-senior, saudara-saudara. Kenapa? Karena bisa balas dendam. Mereka paling suka balas dendam. Siapa di sini yang baru masuk kampus? Bro, lu udah kuliah? Sama dong kita bro, CS kita bro. Yang kuliah siapa di sini? Di sini, boleh saya tahu? Nah, kamu kuliah di ospek gak? Di ospek, gimana? Ospek bahagia gak kamu? Aduh, saya suka sekali di ospek gitu gak? Ih gak seru banget sih. Oh COVID, oke yang gak COVID ya, gak cengli nih soalnya nih ya. Siapa ya? Bro Hen, kuliah di ospek? Pernah? Wah lu emang lu ya. Oke, balas dendam kan ya? Enak gak di ospek? Gak enak kan? Dulu diapain aja bro di ospek? Disuruh teriak, itu mah masih enak ya Bapak Ibu ya. Dengar baik, kenapa ospek itu jadi ajang yang disukai sama orang yang tadi jadi junior dan jadi senior, saudara-saudara? Karena mereka bisa balas dendam. Percayalah, orang yang disakiti cenderung akan terus menyakiti. Suami yang tersakiti cenderung akan menyakiti. Istri yang tersakiti cenderung akan menyakiti, saudara-saudara. Anak yang tersakiti cenderung akan menyakiti. Makanya gak bakal pernah bisa jadi orang yang rendah hati. Mereka perlu disembuhin dulu. Mereka perlu diberesin dulu. Tapi isu terbesar adalah kalau kita lagi punya masalah,
Kita selalu minta Tuhan lewatin masalah ini. Seakan-akan kita punya kapasitas yang sama. Waktu Yesus ngomong begini, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Gara-gara Yesus ngomong kayak gitu, kita ngerasa kita punya hak yang sama untuk ngomong seperti itu juga. Padahal yang Yesus tanggung, itu jauh lebih gede daripada yang kita rasain. Anda pernah mau digebukin orang satu kota? Anda pernah mau diludahin orang satu kota? Anda pernah mau dicambuk sama algojo? Anda pernah mau disalib? Anda pernah disuruh bawa-bawa tuh kayu yang berat banget ratusan kilo itu? Pernah? Enggak kan? Yesus udah tahu itu semua. Makanya tuh dia berdoa tuh suruh di Taman Getsemani. Dia udah ngeliat semuanya itu. Dia sampai gak kuat. Bahkan cuman kitab Lukas yang nulis. Yesus peluhnya keluar darah. Di kitab yang lain gak ada. Yesus peluhnya keringatnya keluar darah. Nih saya keringatan nih. Berdarah gitu. Itu Yesus saudara. Anda gak tahu rasanya ada sesuatu yang menanti besar di depan Anda dan itu menyakitkan Anda. Waduh dia ketakutan secara manusia. Tetapi kalimat berikutnya jangan lupa. Tetapi bukan kehendakku, namun kehendakmu jadilah. Selama Anda punya masalah, Anda minta Tuhan lewatkan semuanya itu, percayalah masalah Anda gak bakal pernah selesai. Kalau Anda mau jadi orang lebih tenang dalam menjalani kehidupan, beresin masalahnya. Jangan tunda ngeberesin saudara-saudara. Saya kalau lagi berantem sama istri saya, hamba Tuhan berantem. Emang saudara-saudara, saya berantem juga sama istri saya. Dua-dua manusia, dua-dua punya kepala, dua-dua punya pemikiran, bentrok juga. Kita suka menghindari pertengkaran. Dalam pernikahan itu nggak ada pernikahan bahagia selamanya. Pret. Nggak ada saudara-saudara. Anda tahu yang pernikahannya bahagia cuman siapa? Cinderella. Ketika pangeran mencari siapa yang bisa masukkan kakinya di sepatu kaca itu, dia akan menjadi istrinya. Tiba-tiba dicoba yang ini gak masuk, ini gak masuk. Pasti kakek Cinderella masuk, dialah istriku. Terus pernikahan yang megah. Wah, and they live happily ever after. Mereka hidup bahagia selamanya. Terus scene berikutnya tulisannya apa? The end. Artinya apa? Tamat. Itu kalau ada Cinderella episode kedua berantem juga sama suaminya saudara-saudara. Berantem juga. Pernikahan yang sehat itu bukan pernikahan yang gak ada masalah. Pernikahan yang sehat itu adalah pernikahan yang waktu bergesekan belajar sesuatu. Tuh pernikahan yang sehat. Justru buat saya pernikahan yang gak sehat adalah pernikahan yang gak pernah ada masalah. Sesama teman pelayanan, organisasi. Jangan pernah musuhin gesekan karena gesekan itu baik buat kita saling mengenal pelayan-pelayan kita, teman-teman kita. Supaya kita bisa ngerti, oh mereka nih gak suka diginin, yaudah gak usah digituin. Dan itu bagus saudara-saudara. Makanya kalau punya masalah diberesin. Tapi pas ada kesel banget saya pindah gereja juga bukan jawaban. Anda punya masalah sama pemimpin, Anda punya masalah sama pelayan, Anda punya masalah sama para jemaat, diberesin, bukan pindah gereja. Kenapa saya bilang pindah gereja bukan solusi? Karena di sana isinya manusia juga. Anda tahu tempatnya manusia apa? Tempatnya apa? Ngeselin. Manusia itu tempatnya apa? Mengecewakan, itu manusia. Jadi Anda pindah gereja, solusi? Bukan, karena eventually nanti pada akhirnya, mungkin di awal-awal ada, silakan datang, aduh apa kabarnya, ada masanya honeymoon seperti itu. Nanti kalau udah lama mah, kasihnya udah pudar. Aku tidak merasakan kasih seperti, bukan kasihnya udah pudar, karena Anda sudah bagian dalam keluarga, maka Anda tidak di-treat sebagai tamu, itu bedanya. Orang yang datang sebagai keluarga, saudara-saudara, waktu dia ngelakuin apapun, mungkin kadang-kadang kayak, saya pernah marah dulu sama istri saya. Herannya adek lu ya, kalau minjem mobil gak pernah bilang terima kasih, bensin gak pernah diisi. Terus begitu lagi, herannya adek lu ya, gak pernah bilang terima kasih, gak pernah bensin diisi. Saya bilang gitu sama Yunita saudara-saudara. Terus tiba-tiba, kamu mesti tahu di keluarga kami, dia bilang, kalau udah dianggap keluarga, yang kayak gitu-gitu tuh udah gak penting lagi. Karena ada hal yang lebih penting dibanding cuma isi bensin dan bilang terima kasih. Anda tahu saudara-saudara,
Mungkin di tiap keluarga punya aturan beda-beda. Mungkin di MDC Metro Lampung punya aturan yang berbeda-beda. Kalau Anda sudah jadi dalam keluarga, udah gak ada tuh. Apa kabar? Kasihan ya? Aduh, kasihan. Aduh, kasihan. Kayak gitu. Udah enggak. Itu masa-masa honeymoon. Kayak saya dulu pertama kali nikah. Istriku sudah bangun. Cantik sekali. Makan apa hari ini? Makan apa? Makan apa? Itu dulu saudara-saudara. Sekarang, lapar makan. Begitu saudara. Kayak gitu. Apakah istriku udah nggak kayak gitu saudara. Istri saya kalau saya gituin, ih geli gua. Pasti begitu kan? Jadi orang yang udah nganggap jadi keluarga tuh nggak bakal kayak masa-masa honeymoon. Ada masanya Anda kan jadi kayak di sini lagi, saudara-saudara. Udah, kalau punya masalah diberesin. Supaya apa? Supaya Anda nggak nyimpen pahit. Dan kalau Anda nggak nyimpen pahit, percaya deh, Anda awet muda. Lihat anak-anak muda zaman sekarang, udah umur 30, keriputnya udah kayak orang 60. Kenapa? Mikirin dulu. Dulu aja. Apa juga dipikirin. Kita perlu menikmati kadang-kadang ketidaknikmatan itu. Supaya kita bisa belajar sesuatu. Halo. Jadi hari ini saudara-saudara kalau Anda pernah tersakiti sama siapapun, datangin orangnya. Saya dulu pernah kesel banget loh sama kamu. Tapi sekarang saya sudah ngampuni kamu. Mungkin orang itu sebenarnya juga ngerasa itu saudara-saudara. Tapi ada rasa gengsi kadang-kadang manusia kan. Ih dia dulu, gue dulu. Cewek kadang-kadang suka aja nyatain duluan aja gengsi saudara-saudara. Padahal dalam hatinya ngomong sama aku dong. Ya kan? Iya kan kadang-kadang begitu. Dalam hatinya pengennya gitu. Kamu cerita sama aku dong please. Aduh aku suka banget sama kamu. Tapi cowoknya dalam hati aduh ini gimana kalau gini. Tapi ceweknya udah ayo. Karena gengsi kadang-kadang karena gengsi itu jadi berantakan semuanya. Makanya kita gak perlu gengsi-gengsian kalau ada masalah beresin. Gak peduli siapa yang memulai, gak peduli siapa yang mengakhiri. Pokoknya kalau mau beres masalahnya beresin. Saya tahu banget saudara-saudara di Alkitab itu kadang-kadang tidak memihak kepada wanita. Kita sebagai kepala, saudara-saudara, suami ini ya. Pokoknya kepala harus didengerin. Memang ada ayatnya. Dan seakan-akan itu kayaknya tidak memihak kepada wanita. Tapi dengar baik, walaupun ayatnya ada tapi masalahnya gak beres. Buat apa? Beresin masalahnya. Saya ingat banget Pastor Yose Carroll pernah khotbah soal ini. Waktu dia bersinggungan sama istrinya saudara-saudara. Cuman masalah apa? Google Maps. Gara-gara Google Maps, kalau Yose pernah bentak istrinya. Hey, you interfere me, kata dia. Cuman gara-gara Google Maps, keputusan yang dia mau ambil, dia lama ngomongnya, istrinya ngomong ke sopirnya, saudara-saudara. Terus dia bilang, hey, you interfere me. Gara-gara begitu doang. Saya nih kepala keluarga. Tapi masalahnya gak beres kan. Kalau masing-masing ngerasa paling gede dan ngerasa paling kecil, saudara-saudara. Kita mesti kadang-kadang equal. Sama dalam sebuah masalah. Supaya punya solusi ngeberesin semuanya. Enggak perlu ngerasa yang ini yang benar ini yang salah. Kalau gue minta maaf duluan gue gengsi. Enggak. Dibutuhkan kerendah hatian untuk memulai pertama kali dan membereskan masalahnya. Amin. Jadi itulah yang kedua saudara-saudara kenapa kita gak bisa jadi orang rendah hati. Karena kita pernah direndahin makanya kita perlu sumbuh dulu. Jangan pernah nyimpen masalah. Di sini ada yang hobi nyimpen sampah? Bro, gue punya koleksi bagus banget di rumah gue. Keren. Koleksi apa? Lu datang ke rumah gue deh, ini belum pernah ada orang yang koleksi seperti ini. Apa? Udah datang. Wah semangat dong orangnya pengen tahu nih. Dia ngebel. Ting tong, bro mana nih? Gue udah excited banget. Inilah, nih. Lah itu siapa? Ini koleksi gue. Kalau aneh, lu ngumpulin sampah? Belum pernah ada kan orang ngumpulin sampah. Unik kan saudara-saudara? Anda kalau punya sampah di rumah apa yang Anda kerjakan? Anda buang, kenapa? Bau, selain bau bisa jadi apa? Penyakit kan? Anda gak bakal mau simpen sampah lama-lama dong. Jadi kalau sampahnya udah penuh, Anda bawa, Anda taruh ke depan supaya bisa diambil sama tukang sampah, benar ya? Tapi seringkali kita sebagai orang percaya suka nyimpen sampah dalam kehidupan kita. Makanya kita gak pernah beres-beres hidupnya. Dengar, pilihan untuk menyimpan atau enggak di siapa? Di kita apa di orang lain? Di kita, ya udah kalau Anda tahu itu sampah, buang, jangan dikoleksi. Dodol.
Ngerti ya? Jadi kalau punya sampah dibuang. Yang buruk-buruk diomongin orang, buang aja. Saya bilang, saya ini orangnya karena memang mungkin musisi ya, saudara-saudara ya. Perlu ada sisi melankolisnya. Jadi kalau ada saya kedengeran orang ngomongin saya, saudara-saudara, saya meratapi. Saya ini gitu. Terus giliran istri saya ada saudara-saudara dapat posisi seperti itu diomongin orang, saudara-saudara. Lurus-lurus aja mukanya. Saya bilang, kok kamu bisa sih lurus-lurus aja? Bukan urusan gua, itu urusan dia. Enak loh kadang-kadang jadi orang cuek tuh saudara-saudara. Karena dia milih buang sampahnya, gak disimpan. Kalau saya, sayang sampah, lucunya. Kita suka begitu, makanya kita gak beres-beres masalahnya. Hari ini buang koleksi sampahmu. Supaya isinya kosong, diisi dengan hal-hal yang baik. Dan kita bisa jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Onel udah begini. Udah begini terus begini. Waduh. Yang terakhir. Kenapa orang gak bisa rendah hati? Karena dia gak pernah peduli sama orang lain. Filipi 2 ayat 3. Semua excited hari ini? Amin. Filipi 2 ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemarin saya lagi ngobrol sama satu orang, saudara-saudara. Terus setelah ngobrol-ngobrol sama satu orang ini, saudara-saudara, saya sepakat. Saya bilang sama dia begini, gak wonder sih kamu diberkati Tuhan. Karena ternyata kamu mikirin orang lain. Dengar baik, saudara-saudara. Sebelum Anda minta diberkati sama orang lain, kasih alasan ke Tuhan kenapa dia mesti berkatin kita. Saya ulang lagi ya. Kita kan sering minta nih Tuhan berkati kita, Tuhan berkati kita. Sekarang saya ajukan pertanyaan ini, Anda pikir sendiri nanti. Sebelum Anda minta diberkati sama orang lain, sebelum Anda minta diberkati sama Tuhan, pastikan diri Anda punya alasan kenapa Tuhan perlu memberkati kita. Dengar baik. Kalau Anda mikirinnya, ya nih supaya saya bisa jalan-jalan, saya hidupnya nyaman, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa itu. Percayalah alasan yang seperti itu Tuhan gak bakal gubris. Kenapa? Karena yang kita pikirin cuma diri sendiri. Coba Anda baca aja, ini saya lupa ngasih nih. Filipi 2 ayat ke-21. Ini ayat keren banget saudara-saudara. Filipi pasal 2 ayat ke-21. Saya bacain ya. Soalnya katanya multimedianya agak susah ininya. Filipi 2:21, dengar baik. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang selalu mencari untuk kepentingan diri sendiri, saudara-saudara, dan bukan kepentingan Kristus, percayalah semua gak bakal dikasih buat kita. Tapi kalau Anda dalam setiap berkat Anda yang Tuhan berikan, Anda alirin lagi buat orang lain, percayalah. Tuhan gak bakal pernah sungkan-sungkan untuk berkatin kita terus-terusan. Karena setiap bagian daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada miliknya orang lain. Bukan buat kita semua. Anda kalau simpan berkat terus-terusan buat diri Anda, saudara-saudara, yang terjadi apa? Anda akan banjir. Banjir apa? Banjir kesombongan, banjir mengandalkan diri, banjir ngerasa semuanya gara-gara Anda, banjir merasa bisa karena diri sendiri. Nggak bakal kayak gitu, saudara-saudara. Semua yang kita punya di dalam dunia ini, semua cuma titipan. Ada yang lahir dalam keadaan punya, tiba pas lahir tiba-tiba kalung 2 kilo, saudara-saudara, emas gitu ada. 2 kilo gitu ada. Gak ada kan, saudara-saudara. Nanti pas mati gimana? Bawa apa? Pas mati bawa apa? Helikopter? Emas? Duit? Enggak. Anda bisa masukin ke kuburan, nanti saya yang gali kuburan Anda. Jadi semua kita nggak punya apa-apa waktu lahir ke dalam dunia dan kembali ke mati ke Bapa. Nggak punya apa-apa. Jadi semua yang kita punya di dunia ini bukan punya kita, semua titipan Tuhan. Kita cuma dikasih tanggung jawab untuk mengelola. Kita mesti sadar, kalau kita sadar semua bukan punya kita, saudara-saudara, kita nggak bakal ngerasa memiliki. Anda kalau kerja sama seseorang, terus Anda dikasih kepercayaan sama orang, terus kepercayaan itu disalahgunakan, percayalah bosnya juga bisa marah, bahkan bosnya bisa hukum Anda atau bahkan bosnya bisa mecat Anda. Kalau kita punya prinsip
Semua bukan punya kita, percayalah kita gak akan ngerasa itu milik kita. Hari ini, jadilah orang yang mikirin orang lain. Karena dengan kita seperti itu, percayalah, berkat dari Tuhan itu akan terus ngalir. Seperti aliran tuh ngalir dari bawah ke atas apa atas ke bawah? Dari atas ke bawah dong, berkat dari Tuhan ngalir dong ke kita. Sampai kita jangan di stop, alirin lagi ke bawah. Karena kalau alirannya terus begitu, saudara-saudara percayalah sumbernya gak bakal kehabisan air untuk terus ngalirin ke bawah. Tapi kalau sumbernya ngalir tapi sampai di kita doang, akhirnya udah gak bakal ngalir ke bawah lagi. Jangan sampai berkat daripada Tuhan, saudara-saudara, itu kita simpan cuma buat diri kita sendiri. Ingat, kanan kiri kita. Tanpa bermaksud merendahkan ya, saudara-saudara, tanpa bermaksud merendahkan. Saya penasaran, kenapa gereja ini kan berdiri kan di lumayan tengah kota nih Pak Wandi, ya MDC Metro Lampung. Kok gak pernah digeruduk tuh sama orang-orang? Kok gak pernah didemo sama orang-orang? Kok gak pernah ini, gak pernah itu? Tapi kenapa di tempat lain pernah? Dengar baik, jeleknya gereja adalah mereka suka eksklusif, cuman buat diri sendiri. Dengar baik, Yesus itu inklusif, hidupnya dinikmati oleh banyak orang. Kita jadi gereja, itu tubuhnya Kristus. Kita juga harus seperti Bapa kita di surga. Saya percaya kok saudara-saudara gereja ini bisa berdiri sampai sekarang gak ada masalah apapun sama siapapun juga. Karena mungkin gereja ini mikirin orang lain juga. Gereja ini punya berkat untuk orang lain juga. Kalau orang bisa memakai berkat daripada Tuhan buat orang lain, percayalah orang itu malah bakal didukung melakukan apa yang dia kerjakan. Bukan malah ditutup dan malah dibikin susah. Nah seringkali kita saudara-saudara kalau ada apa-apa kanan kiri negor aja enggak. Kalau kita ada apa-apa punya gereja keluar aja saudara-saudara. Enggak pernah ngelibatin masyarakat sekitar. Makanya kadang-kadang banyak orang-orang yang suka sebel juga. Hari ini jangan jadi orang-orang yang eksklusif saudara-saudara. Tapi pikirin orang lain. Lukas 16 ayat 9 itu adalah fungsi uang. Lukas 16 ayat 9 bilang gini, pergunakanlah mamon yang tidak jujur itu untuk menjalin persahabatan. Sehingga apabila mamon itu tidak lagi bisa membantu kamu, kamu bisa diterima di kemah abadi. Itu. Jadi gunanya uang itu mamon saudara-saudara. Uang itu gunanya tau gak buat apa? Menjalin persahabatan. Jadi kalau Anda diberkati Tuhan, pakailah itu untuk menjalin persahabatan bagi banyak orang. Percaya deh, kalau kita bisa lakukan ini, gak bakal pernah ada yang geruduk kita, gak bakal pernah ada yang nyusahin kita, malah kita akan diterima, di welcome dengan baik sekali. Karena kita sudah jadi berkat juga untuk orang lain. Amin. Saya harap message di ibadah pertama ini, saudara-saudara bisa membantu kita. Kalau ada dari kita mengalami 3 hal ini, saudara-saudara, yuk berubah yuk. Yuk, mengampuni yuk. Supaya kita bisa menjadi teladan Kristus, jadi orang yang rendah hati. Nanti di ibadah kedua kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa terus menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau Anda ada waktu nanti sore please datang supaya kita bisa tuntaskan message hari ini dan Anda bisa penuh belajar tentang kerendah hatian. Amin. Pemain musik saya undang pulang ke rumah, maju ke depan maksudnya. Pulang ke rumah lagi. Minta di G ya. Ini adalah salah satu lagu yang ditulis sama teman baik saya namanya Frankie Sihombing, saudara-saudara. Lagunya udah lama banget, tapi waktu tiap kali saya dengar lagu ini, saudara-saudara, saya mau nangis. Kenapa? Karena message daripada lagu ini adalah benar-benar kita mau jadi pribadi yang seperti Kristus. Amin. Udah bro, di G? Nah, bentar lo. Berikan ku hati seperti hatimu, masih ingat lagunya? Katakan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan
berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ini kerinduan kami Tuhan, supaya kami melakukan apa yang sudah Engkau kerjakan. Bahkan ini perintah yang Tuhan berikan kepada kami setiap orang yang percaya, yaitu melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi orang yang rendah hati. Karena sekarang lihat orang rendah hati itu langka banget. Dan kami mau jadi salah satu dari orang yang langka itu. Supaya waktu kami rendah hati, kami memuliakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami nggak ngerasa lebih baik daripada orang lain. Karena nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang luar biasa. Selalu ada kalanya mereka di bawah dan ada kalanya mereka lemah. Kami mau Tuhan, untuk terus Tuhan perlengkapi lebih dan lebih lagi. Kalau kami pernah merasa direndahkan sama orang lain, kalau kami pernah merasa dikecewakan sama orang lain, bahkan kami pernah disakiti sama orang lain, hari ini kami mau ambil keputusan untuk mengampuni mereka. Gak peduli siapa yang memulai, gak peduli siapa yang mau ini beres atau enggak, tapi kami mau ambil bagian untuk membereskan semuanya. Karena kalau kami gak beresin ini, kami nyimpen pahit di hati kami. Dan akhirnya pahit itu akan membuahkan hal yang gak baik dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan, supaya kami bisa hidup tenang, supaya kami bisa hidup menjalankan apa yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan. Kami gak mau simpen kepahitan ini menjadi sebuah duri dalam daging dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami mau ambil langkah untuk mengampuni. Mungkin mengampuni pasangan kami yang telah menyakiti kami. Mengampuni orang tua kami yang mungkin telah membuang kami. Mengampuni anak kami yang mungkin pernah kurang ajar sama kami. Mengampuni orang tua kami yang mungkin pernah ngasarin kami. Kami mengambil keputusan itu Bapak. Kami tahu ini gak gampang. Mungkin kami kesel dan bencinya setengah mati sama orang itu. Tapi kami mau semuanya selesai. Dan kalau semuanya selesai, kami percaya kami pun menjalani kehidupan dengan tanpa beban yang harus kami tanggung di hati dan di pundak kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hatian untuk memulai lebih dahulu menyelesaikan ini semua. Kami gak mau lari lagi, kami gak menjauh lagi, tapi kami mau beresin semuanya. Kami percaya kami gak bakal bisa ngelakuin ini sendirian. Makanya kami perlu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan semuanya ini. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau untuk mikirin orang lain. Kami percaya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami bukan untuk kami simpan sendirian.
Tapi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, bagiannya yang lain itu milik orang lain yang mesti kami berikan kepada yang membutuhkan. Kami ini cuma pengelola aja. Kami ibaratnya kerja, kami lagi kerja sama Tuhan. Kalau Tuhan beri, Tuhan suruh kami lancarin, jalanin aja. Kami gak mau simpen itu semua sendiri, kami kekepin ngerasa punya kami sendiri. No, kami gak mau. Pimpin kami Tuhan, supaya kami punya hati yang lemah lembut. Pimpin kami Tuhan supaya kami punya hati yang mikirin orang lain. Karena kami percaya waktu kami melakukan itu semua, sesungguhnya kami sedang memperlihatkan kalau kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat di sini, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Sama seperti sebuah tulisan yang ada di belakang tempat parkir. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami mau hidupi itu Bapa. Supaya waktu kami melakukan itu, kemuliaannya bukan buat kami. Keuntungannya bukan buat kami. Tetapi semuanya milik Tuhan. Karena Tuhan telah memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat pesan hari ini Bapak. Kami belajar sesuatu. Kami akan siapkan diri kami untuk ibadah kedua nanti. Dengan lanjutan daripada message pada hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hamba percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Thank you semua, God bless you. Ya boleh sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memberi kita kekuatan dan Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita akan saksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Silakan. Ya, untuk persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juli. Selamat ulang tahun untuk Ibu Cahyani tanggal 19 Juli, Saudari Tabita tanggal 20 Juli, dan Saudara Juan tanggal 21 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Ya, akan diadakan SBP Sepakat Bersama Pelayan pada hari Selasa tanggal 21 Juli jam 6 sore. Seluruh pelayan diharapkan bisa hadir di tempat ini. Pelajaran DK dan HB untuk Kamis tanggal 23 Juli akan masuk pelajaran ke-7. Bagi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Kamis ini ada DK dan HB. Kemudian untuk info mission trip akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 Agustus di Desa Gunung Mas, Marga Sekampung. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat di dalam dana, sembako maupun pakaian layak pakai, bisa dikumpulkan ke Ibu Gioklan, pengumpulan terakhir di minggu pertama bulan Agustus. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Martin Sunardi ada di depan membuka bazar merchandise ya untuk kaos. Bisa nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan dan membelinya, harapannya. Ya, ada gantungan kunci juga. Ada pin juga. Oke, demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nostalgia ya lagu-lagu zaman kita sekolah minggu dulu. Yuk kita mau naikkan pujian ini.
Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku sempurna. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih Pak Martin buat pelayanannya, biar menjadi berkat buat kita semua. Mari sebelum kita akhiri berdoa, saya minta Ibu Cayani bisa maju ke depan, kita mau berdoa buat Bu Cayani. Ulang tahun keberapa Bu? Bisa ada kesana Bu ya? Bisa ada kesana Bu? Biar kita mau sama-sama mau berdoa buat Bu Cayani. Di ulang tahunnya, saya percaya biarlah berkat kasih anugerah Tuhan semakin melimpah-limpah dalam kehidupannya. Mari kita kedangin tangan buat Bu Cayani. Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan kalau Bu Cayani boleh bertambah umur 1 tahun. Kami percaya Tuhan anugerah karunia-Mu semakin melimpah-limpah dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan semakin bertambah umurnya Tuhan, kemanapun dia pergi semakin menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apa yang menjadi harapannya ke depan Tuhan. Bapak kami berdoa, campur tangan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, itu boleh digenapinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin nama-Mu ditinggikan, semakin nama-Mu dimuliakan dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak, diberkati Ibu Cayani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, Kau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, biarlah benih-benih firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa lebih daripada itu, kami semua boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup dalam kerendahan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat itu Tuhan, Engkau semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi kesaksian buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan, kemanapun beliau pergi Tuhan, dimanapun beliau melayani Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan beliau semakin meninggikan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini, kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah pimpin kami di hari-hari yang lalu, kami percaya Tuhan Kau juga akan pimpin kami di hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan, biarlah terus Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau bimbing kami, Engkau ajar kami Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin serupa, segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan maupun akan kami berikan. Kami berdoa, pakai semua itu Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.